Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sistem penanggulangan gawat darurat terpadu atau disingkat dengan SPGDT. Nah, untuk sistem penanggulangan gawat darurat terpadu ini ada beberapa istilah yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah kita akan memahami sebenarnya sistem penanggulangan gawat darurat terpadu ini itu apa? Kemudian yang kedua, nanti kita juga akan belajar tentang komponen-komponen yang ada di dalamnya, dan kita juga akan membahas tentang beberapa poin-poin yang ada dalam komponen sistem penanggulangan gawat darurat terpadu. Kemudian kita juga akan membahas tentang aplikasi, tugas, dan pelaksanaan dari masing-masing komponen yang ada di SPGDT. Nah, kita bahas dulu tentang sistem penanggulangan gawat darurat terpadu atau yang disingkat dengan SPGDT. Jadi istilah ini juga menggunakan istilah ini ya, Integrated Emergency Management System. Nah, Emergency Management System itu kalau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan SPGDT atau kalau disingkat dalam bahasa Inggris adalah IEMS ya. Jadi IEMS. Nah, apa yang dimaksud dari sistem penanggulangan gawat darurat terpadu ini? Jadi, ini merupakan sistem yang mengelola penanganan pasien gawat darurat secara terpadu, mulai dari rumah sakit, kemudian di rumah sakit atau intra rumah sakit, kemudian antar rumah sakit. Jadi, termasuk antar rumah sakit ini adalah sistem rujukan dengan pendekatan lintas program dan multisektor. Nah, ini maksudnya lintas program dan multisektor ini tidak hanya melibatkan tenaga kesehatan saja, tetapi nanti juga bisa melibatkan banyak profesi, seperti profesi-profesi lain, yaitu pemadam kebakaran, ataupun kepolisian, dan masyarakat juga akan terlibat secara langsung terhadap pelaksanaan SPGDT ini. Nah, kemudian dalam PMK atau Permenkes ya nomor 19 tahun 2016 juga mengatur dan menjelaskan tentang SPGDT ini, apa yang disebut SPGDT dalam PMK nomor 19 tahun 2016 ini ya, mekanisme pelayanan pasien gawat darurat yang terintegrasi. Jadi terintegrasi ini hampir sama dengan istilah terpadu. Kemudian berbasis call center dengan menggunakan kode akses telekomunikasi 119 yang melibatkan masyarakat. Nah, kalau ini sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan. Kemudian untuk mekanisme ini, kalau sesuai dengan definisi dari Permenkes, ini akses telekomunikasi merupakan hal penting ya yang akan menjadi tolak ukur mekanisme pelayanan pasien gawat darurat. Jadi melalui kode akses telekomunikasi ini nanti diharapkan penanganan atau pelayanan pasien gawat darurat itu bisa dilaksanakan secara baik, terstruktur, dan bisa ditangani dengan segera. Kemudian, nah ini ada beberapa penyelenggaraan SPGDT itu ada beberapa poin utama ya. Ada tiga hal yang perlu kita pahami. Jadi yang pertama adalah sistem komunikasi. Jadi sistem komunikasi gawat darurat. Kemudian yang kedua adalah sistem penanganan korban atau pasien gawat darurat. Kemudian yang ketiga adalah sistem transportasi gawat darurat. Nah, ketiga sistem ini atau ketiga komponen ini merupakan hal penting yang nanti akan kita bahas juga dalam pertemuan kita kali ini. Dan juga nanti kita harus memahami bahwa sistem-sistem yang ada, yaitu komunikasi, kemudian penanganan korban, sama transportasi, itu harus saling terintegrasi. Ini menunjukkan bahwa tiga hal ini tidak boleh terpisah dan saling terkait antara satu dengan yang lain. Nah, pertama kita akan bahas tentang sistem komunikasi ya, sistem komunikasi dulu. Jadi sistem komunikasi gawat darurat ini nanti kita pahami dulu sebenarnya bagaimana gitu ya maksud dari sistem komunikasi gawat darurat ini. Sistem komunikasi gawat darurat, kita wajib memahami bahwa communication atau komunikasi itu merupakan
upaya untuk menghubungkan informasi. Nah, informasi apa nih? Informasi ini kaitannya nanti dengan kondisi gawat darurat. Siapa pengelolanya? Jadi pengelola komunikasi gawat darurat ini adalah Pusat Komando Nasional atau biasa istilahnya dikenal dengan National Command Center atau NCC. Nah, tugasnya apa? NCC ini tugasnya adalah harus mengintegrasikan secara terintegrasi ya antara NCC, PSG, sama fasilitas kesehatan. Jadi dalam sistem komunikasi ini akan melibatkan 3 tahapan. NCC itu nasional, kemudian PSG ini daerah, dan nanti fasilitas kesehatan. Nah, semuanya harus terintegrasi dengan baik. Dan yang menjadi penanggung jawab integrasi ini baik atau tidak adalah salah satunya ini, National Command Center-nya atau NCC-nya. Nah, kondisi bencana penyelenggaraan SPGDT ini harus berkoordinasi dengan BPB ya. Kalau di sini istilahnya di Indonesia itu BPB atau BPBD ya. Nah, BPBD itu kalau tingkat daerah, tapi juga ada yang tingkat nasional. Nah, provinsi juga ada. Jadi semuanya harus terintegrasi mulai dari pusat atau nasional, provinsi, dan daerah. Kemudian, ini adalah alur komunikasinya. Yang pertama mulai dari nasional ya, atau kita kenal tadi NCC. Kemudian ada istilah lagi PSG. Nah, PSG ini apa? PSG ini singkatan dari Public Safety Center. Di mana Public Safety Center ini kalau di Indonesia ya tahapannya bisa mulai dari provinsi ataupun daerah, langsung ke daerah atau tingkat kabupaten atau kota. Maka penentuan ini itu harus diatur secara detail oleh NCC. Jadi secara nasional mana PSG yang diberikan pertanggungjawaban. Nah, sebenarnya untuk comment center ya, comment center atau istilahnya untuk komunikasi itu yang menjadi tolak ukur keberhasilan adalah PSG ini. Jadi di tingkat daerah masing-masing harus secara terintegrasi, berkomunikasi secara intensif, dan menghubungkan secara langsung terhadap fasilitas kesehatan yang ada. Kemudian kita akan bahas lagi tentang National Command Center atau NCC. Ini fungsinya apa? Jadi karena memang tingkatnya adalah nasional, ada banyak sekali fungsi perannya ya. Yang pertama adalah pemberi informasi dan panduan terhadap penanganan kasus gawat daruratan. Kita tahu bahwa secara nasional, secara umum, NCC ini harus memberikan informasi, kemudian dia juga harus menyusun panduan, ada panduannya atau ada guideline terhadap penanganan kasus gawat daruratan. Tugasnya apa? Nah, tugasnya yang pertama adalah memilah panggilan gadar atau non-gadar. Jadi memang sistem panggilan atau komunikasi ini kadang-kadang ada yang emergensi dan non-emergensi. Dan tugas dari NCC ini adalah meneruskan mana yang emergensi dan mana yang tidak emergensi. Kemudian panggilan ini akan diteruskan ke PSG. Setelah itu baru ini didokumentasikan, memonitoring, dan pelaporan serta evaluasi dari adanya panggilan-panggilan. Ini semuanya termasuk tugas dari NCC. Kemudian ada juga PSG ya, atau istilahnya adalah Public Safety Center. Public Safety Center ini merupakan unit kerja ya atau bagian dari wadah koordinasi untuk memberikan pelayanan gawat darurat yang cepat, tepat, dan cermat bagi masyarakat. Berarti nanti yang terkait sebagai perantara menghubungkan antara nasional ke fasilitas kesehatan adalah PSG ini. Ya, fungsinya apa? Melakukan pelayanan kegawat daruratan dengan menggunakan algoritma kedaruratan yang ada. Jadi nanti tetap menggunakan aplikasi call center 119. Bagian utama dari rangkaian kegiatan SPGDT ini yang pertama adalah sebelum fasilitas pelayanan kesehatan atau kita kenal dengan pre-hospital ya atau pra-fasilitas pelayanan kesehatan. Sehingga nanti ketika ada informasi masuk, oh ini masuk dari nasional ke Lamongan gitu ya. Ya udah berarti di area Lamongan ini nanti PSG-nya dia akan menerima
rangkaian informasi. Jadi nanti yang berkomunikasi secara langsung adalah orang yang ditelepon atau masyarakat misalkan gitu ya dengan PSG, bukan langsung dengan tenaga kesehatan fasilitas kesehatan. Nah, harapannya apa? Dapat dilaksanakan bersama-sama dengan siapa? Nanti unit teknis di luar bidang kesehatan, bisa kepolisian, bisa pemadam kebakaran. Jadi nanti siapa saja bisa terkait lintas profesi, bisa terkait untuk pelaksanaan atau koordinasi PSG ini. Kemudian fungsinya apa PSG ini? Jadi PSG ini kan diselenggarakan memang harus 24 jam dan terus-menerus, tidak boleh ada istirahat. Istilahnya apa? Berarti dia bersih ya. Kalau misalkan ada yang jaga atau penanggung jawab harus bersih karena harus 24 jam seperti instalasi gawat darurat. Nah, yang pertama dia harus memberikan pelayanan. Pemberian pelayanan ini nanti kepada korban atau pasien gawat darurat atau pelapor melalui proses triase. Jadi nanti di BSC ini harus mengetahui kalau kadar kita harus tahu dia masuk kategori mana informasi yang didapatkan. Misalkan, oh ada pasien lapor gitu ya, misalkan ada informasi lapor ada pasien dengan kondisi bla 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 bla. Berarti penerima ya harus tahu, harus memilah melalui proses triase ini. Jadi proses triase ini sudah dimulai dari PSG dan juga memandu pertolongan pertama atau first aid. Jadi kalau misalkan ada kondisi gawat darurat yang merah misalkan melalui telepon tadi, PSG harus wajib memandu pertolongan pertama. Kenapa? Karena PSG ini ya biasanya diisi oleh nakes yang punya pengalaman terhadap penanganan gawat darurat. Sehingga ini harus mandu. Jadi yang mandu bukan dari fasilitas kesehatannya secara langsung, tetapi bisa dari PSG ini. Kemudian yang ketiga adalah mengevakuasi korban atau pasien gawat darurat. Jadi pengevakuasi korban atau pasien gawat darurat ini kadang-kadang memang kan tidak bisa ya, tidak bisa secara langsung. Jadi evakuasinya gimana? Bisa menginstruksikan atau memberikan panduan untuk pertolongan apa yang harus dilakukan agar bisa diselamatkan pasiennya. Kemudian pengkoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi fasilitas pelayanan kesehatan juga nanti diinformasikan secara jelas dari PSG ini. Seperti itu. Nah, tugas yang lain dari PSG ini adalah yang pertama, menerima terusan ya atau istilahnya dispatch. Dari siapa? Panggilan dari NCC. Jadi karena memang info pertama kali itu tetap masuk di NCC atau dari nasional, Pusat Komen Nasional, maka akan diteruskan ke PSG ini. Jadi dia harus tugasnya menerima terusan atau meneruskan informasi. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan pelayanan kedaruratan dengan menggunakan algoritma kedaruratan. Makanya kenapa tadi wajib memahami konsep triase dan wajib bisa memilih mana pasien-pasien yang telepon itu dalam kondisi gawat darurat dan mana yang tidak. Kemudian memberikan layanan ambulan. Jadi idealnya PSG ini akan memberikan ambulan, ya, memberikan ambulan untuk pasien yang datang, pasien yang informasi pasien yang didapatkan tadi. Jadi ambulan ini sebenarnya idealnya kalau pakai SPGDT secara nasional itu tidak dari rumah sakitnya, tetapi atau bukan dari layanan kesehatannya, tapi dari PSG ini. Jadi layanan ambulan ini diberikan melalui PSG, kemudian memberikan informasi tentang fasilitas pelayanan kesehatan. Nanti dia akan meneruskan ke rumah sakit. Kira-kira rumah sakit mana yang kompatibel atau yang mempunyai fasilitas lengkap yang cocok gitu ya. Nah, ini nanti PSG ini ngasih info dan memberikan informasi tentang ketersediaan tempat tidur. Nah, ini karena tadi PSG sudah berkomunikasi secara langsung dengan pihak rumah sakit. Nah, lokasinya di mana? Ini PSG boleh lokasinya di Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, boleh di rumah sakit tertentu, atau boleh di lokasi lain yang sudah ditetapkan oleh Pemda atau Kabupaten Kota. Nah, misalkan di rumah sakit tertentu, maka rumah sakit tertentu ini ya akhirnya nanti menyediakan beberapa fasilitas. Nah, rumah sakit biasanya ini rumah sakit besar ya, rumah sakit besar yang dimana nanti dia bisa
dan punya komunikasi secara intens dengan fasilitas kesehatan yang lain di sekitarnya. Oke, kemudian ini ya, ada beberapa ketenagaan yang harus ada dalam PSG. Jadi kalau mau membuat PSG itu ada beberapa tenaga yang ada di sana. Yaitu yang pertama harus ada koordinator PSG, kemudian ada tenaga kesehatannya, kemudian ada operator call center, dan ada tenaga lain. Jadi tidak bisa PSG itu sendiri. Harus ada beberapa staff atau tenaga kerja yang terlibat secara langsung dalam PSG karena mereka menangani kondisi gawat darurat dalam tim. Kemudian yang kedua adalah sistem penanganannya. Karena tadi yang pertama kita sudah bahas tentang komunikasi, sekarang sistem penanganan. Nah, sistem penanganan gawat darurat ini memang nanti kalau kita lihat ada beberapa hal yang juga perlu kita pahami. Jadi sistem penanganan gawat darurat ini ada macam-macam ya, ada 3 hal. Yang pertama adalah prahospital, jadi ini sebelum rumah sakit atau sebelum pasien mendapatkan fasilitas kesehatan di rumah sakit atau di tempat pelayanan. Kemudian intrahospital, jadi intrahospital ini penanganan yang ada di rumah sakit, dan antar hospital. Ini antar hospital ini kaitannya adalah dengan rujukan ya, antara rumah sakit satu dengan rumah sakit yang lain atau fasilitas kesehatan satu dengan fasilitas kesehatan yang lain. Nah, kita pahami dulu untuk penanganan yang prahospital. Ini maksudnya apa? Untuk penanganan prahospital ini merupakan pertolongan di tempat kejadian ya. Jadi di mana tempat kejadiannya, ambulan datang, itu pertolongan di sana. Sebelum mendapatkan tindakan di fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi kalau tiba di mana tempat gawat darurat itu terjadi, maka di situ penanganan prahospital dilakukan. Dan dilakukan tenaga kesehatan dari PSG. Makanya kenapa tadi di PSG itu harus ada nakes. Kemudian yang ketiga harus memperhatikan kecepatan penanganan korban atau pasien. Ini penting sekali, seperti yang kita pahami bahwa penanganan gawat darurat itu time saving is life saving ya. Jadi semakin cepat dilakukan dan juga tindakannya juga tepat, maka insya Allah life saving ya, menyelamatkan nyawa pasien itu lebih banyak. Kemudian yang keempat adalah pemberian pertolongan terhadap korban atau pasien oleh masyarakat hanya diberikan dengan panduan operator atau call center sebelum tenaga kesehatan tiba. Ada beberapa kondisi yang pasien harus diselamatkan segera. Ternyata PSG dengan lokasi PSG dengan lokasi penanganan gawat darurat itu jauh gitu. Maka kalau misalkan harus ada penanganan pertama yang dilakukan oleh masyarakat dengan bantuan call center, maka harus diberikan dengan panduan. Tidak boleh masyarakat itu dibiarkan sendiri atau tidak diberikan informasi apapun untuk menangani pasien. Kemudian, penanganan intrahospital ya. Apa penanganan intrahospital itu? Jadi sudah kita pahami kalau intrahospital ya nanti emergensi kaitannya di IGD. Nah, intrahospital ini merupakan pelayanan gawat darurat yang diberikan kepada pasien di vaskes sesuai dengan standar pelayanan gawat darurat. Jadi nanti di vaskesnya mana, emergency room mana. Kalau bisa jadi di mana? Puskesmas, bisa jadi di rumah sakit gitu ya. Jadi tergantung fasilitas kesehatan mana nanti yang digunakan atau dipakai sebagai tempat untuk penanganan intrahospital ini, dan dilakukan melalui suatu sistem dengan pendekatan multidisiplin dan multi profesi, karena tadi PSG juga melibatkan profesi lain seperti kepolisian atau paramedis, misalkan paramedis, atau juga di pemadam kebakaran itu juga bisa ya terlibat, sehingga pendekatannya multidisiplin dan multi profesi. Kemudian penanganan antar vaskes. Nah, untuk penanganan antar fasilitas kesehatan ini berarti kaitannya sama rujukan ya. Rujukan terhadap korban atau pasien gawat darurat dari fasilitas kesehatan satu dengan fasilitas kesehatan lain yang lebih mampu. Karena memang prinsipnya adalah yang lebih mampu, berarti mampu ini kaitannya adalah dengan fasilitas, dengan tenaganya juga. Ya, penanganannya mampu nggak secara fasilitas, kemudian alat-alatnya, termasuk itu tadi
dokternya atau perawatnya mampu nggak menangani tersebut. Kemudian setiap fasilitas pelayanan kesehatan punya kewajiban untuk ikut serta dalam penyelenggaraan SPGDT sesuai kemampuan. Jadi tidak bisa dipaksakan ketika misalkan vaskesnya itu di puskesmas atau klinik tidak mempunyai alat-alat emergensi yang memadai, maka ya dirujuk atau harus dipindah ke fasilitas kesehatan yang lebih memadai. Jadi tapi harus tetap ikut serta ya. Tidak boleh kemudian nggak mau menerima gitu ya. Harus tetap ada upaya untuk penanganan awal dulu. Kemudian sistem yang terakhir adalah sistem transportasi. Sistem transportasi gawat darurat yang seperti yang kita ketahui kalau di gambar ini yang terlihat untuk sistem transportasinya adalah ambulan ya. Kemudian yang kedua di sini ada apa ini gambar helikopter ya. Ini biasanya digunakan untuk penanganan emergensi pada area-area yang sulit dijangkau, yang tidak bisa dengan kendaraan darat. Tapi kalau kendaraan darat bisa ya menggunakan ambulan. Nanti kita akan memahami beberapa sistem transportasi yang ada di penanganan gawat darurat ini. Kita lihat ya, sistem transportasi gawat darurat ini bisa diselenggarakan oleh PSG atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Jadi boleh kalau PSG belum ada kerjasama dengan fasilitas kesehatan. Jadi tadi idealnya memang ambulan transportasi itu oleh apa? Oleh PSG. Tapi kalau tidak memungkinkan boleh dikolaborasikan dengan fasilitas pelayanan kesehatan. Biasanya menggunakan ambulan gawat darurat. Tetapi tadi di awal ada helikopter ya gawat darurat. Itu biasanya untuk daerah yang sulit dijangkau. Fungsinya apa? Yaitu mengangkut ya dan memberikan pertolongan pertama pada pasien selama dalam perjalanan menuju rumah sakit. Jadi harapannya alat transportasi ini tidak hanya untuk memindah aja ya, ini juga untuk memberikan pertolongan pertama. Maka nanti kita akan pahami beberapa tipe transportasi yang ada khususnya di Indonesia. Jadi yang pertama ada ambulan ya. Kalau ambulan ini ambulan dasar, ada ambulan dasar. Perlengkapannya biasanya dasar sekali, pasiennya lebih stabil dan jaraknya dekat. Ini boleh menggunakan ambulan dasar. Kemudian ada ambulan transportasi. Kalau ambulan transportasi itu biasanya perlengkapannya itu alat-alatnya cukup lengkap dan jaraknya mulai dari sedang hingga jauh. Sedangkan untuk ambulan yang lengkap ya, itu biasanya alatnya sangat lengkap ya, lebih lengkap dari ambulan transportasi dan pasiennya juga telah distabilisasi atau pasiennya stabil, serta jaraknya juga biasanya cukup jauh. Nah, beberapa tipe ambulan ini memang kalau misalkan di Indonesia bervariasi ya, bervariasi tipe-tipenya. Kadang-kadang ambulan dasar hanya digunakan untuk mentransfer pasien-pasien yang stabil aja gitu. Kalau yang nggak stabil ya harus stabilisasi dulu baru bisa dipindahkan. Nah, kemudian ada hal lain yang juga perlu kita pelajari pada pertemuan kali ini, yaitu ini Comprehensive Emergency Management. Jadi, kalau di awal tadi kita memahami bahwa penanganan SPGDT itu terstruktur ya, terstruktur, terpadu, maka ada juga istilah lain yang perlu kita pahami, yaitu Comprehensive Emergency Management. Jadi kalau komprehensif itu tidak hanya satu saja, tetapi mencakup 4 poin yang ada di sini. Apa poin-poin itu? Yang pertama adalah mitigation, yang kedua adalah preparedness, kemudian yang ketiga adalah respon, dan yang keempat adalah recovery. Nah, setelah ini kita juga akan memahami 4 poin ini sebenarnya apa, gitu ya. Kita akan belajar secara singkat tentang mitigation, preparedness, and respon dan recovery. Oke, yang pertama adalah mitigation ya atau mitigasi. Ini seringkali kita dengarkan istilah-istilah mitigasi. Apa itu? Jadi mitigasi ini upaya untuk mengurangi resiko atau dampak dari sesuatu yang berbahaya. Nah, memang mitigasi ini dilaksanakan wajibnya memang pemerintah ya secara nasional. Namun di sisi lain mitigation ini juga dilakukan di tingkat fasilitas kesehatan juga. Nih, kemudian ada beberapa jenis, ada mitigasi bencana, ada mitigasi resiko atau ancaman, kemudian ada mitigasi hukuman. Ada 3 jenis mitigasi yang ada di
di sini ya nanti kita akan pelajari sebenarnya perbedaannya apa. Nah, mitigasi sendiri untuk yang bencana ya, mitigasi bencana ini upaya untuk mengurangi resiko bencana alam atau non alam atau sosial ya. Jadi ada beberapa resiko bencana itu banyak macamnya, penyebabnya juga ada, bisa alam, bisa non alam atau sosial. Nah, untuk mengupayakan minimal resiko itu harus ada mitigasi. Dengan bagaimana caranya? Ini pembangunan fisik, penyadaran atau edukasi gitu ya. Kemudian juga bisa dilakukan dengan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman. Berarti ini kaitannya sama skill ya. Maka mitigasi ini itu juga memperhatikan yang pertama desain ya, desain gedung, desain jalan, atau desain-desain tempat umum, atau mungkin pembangunan yang terkait dengan sirine-sirine atau alat pengingat untuk tanda bahaya alam gitu ya. Itu termasuk pembangunan fisik untuk mitigasi ya, untuk mengurangi resiko bencana alam. Kemudian kalau penyadaran tadi kaitannya sama edukasi. Berarti edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana untuk penanganan, menghindari, atau mengurangi resiko ketika terjadi bencana. Nah, yang terakhir ya tadi, peningkatan kemampuan itu kaitannya sama skill ya. Kemudian, kalau mitigasi resiko apa gitu ya? Mitigasi resiko ini kaitannya sama strategi menggunakan ancaman terhadap tujuan proyek atau organisasi. Berarti maksudnya apa? Setiap masing-masing kegiatan, setiap masing-masing kejadian itu pasti punya resiko. Nah, maka setiap orang wajib memahami resiko apa yang mungkin akan dialami. Dengan begitu, nanti dia bisa menerima keberadaannya, atau kalau misalkan ada kejadian atau kejadian tersebut terjadi gitu ya, atau resiko yang dibahas tadi terjadi, maka bisa tahu, oh saya harus bagaimana nih langkah-langkah yang harus saya lakukan gitu. Ini namanya mitigasi resiko. Tapi biasanya memang kaitannya sama proyek ya, proyek tertentu atau organisasi tertentu. Kemudian yang ketiga adalah mitigasi hukuman. Nah, kalau untuk mitigasi hukuman ini kaitannya dengan tindakan untuk mengurangi atau meringankan beratnya hukuman, denda atau penderitaan seseorang. Nah, memang mitigasi hukuman ini tidak terlalu terkait dengan mitigasi yang kita bahas di gawat darurat. Seringnya memang mitigasi gawat darurat lah tadi mitigasinya lebih ke mitigasi bencana atau mitigasi keadaan darurat. Kalau mitigasi resiko bisa nggak? Bisa jadi. Nanti kaitannya sama mitigasi resiko-resiko pada badan-badan tertentu gitu ya. Badan tertentu maksudnya apa? Maksudnya kepolisian punya resiko apa dia? Kesehatan. Nakes dia punya resiko apa? Ya, sehingga tahu nanti apa yang harus dilakukan karena punya resiko tersebut. Nah, kemudian ada yang poin kedua dari komprehensif ya, komprehensif management system. Apa? Yaitu yang kedua adalah kesiapsiagaan atau dikenal dengan preparedness. Nah, kesiapsiagaan ini merupakan keadaan siap atau menyiapkan untuk menghadapi peristiwa yang berbahaya atau bencana yang bisa mengancam masyarakat atau lingkungan. Pada intinya, kesiapsiagaan ini disiapkan atau dibentuk agar nanti masyarakat itu atau siapapun yang ada di sana atau lingkungannya ada di sana siap gitu ya, siap menghadapi ketika ada peristiwa yang membahayakan. Nah, tujuannya apa kesiapsiagaan ini? Yang pertama adalah menentukan pengaturan untuk menanggapi peristiwa berbahaya dengan tepat waktu, efektif ya, dan tepat. Ya, maksudnya tepat ini tepat pelaksanaannya. Kemudian yang kedua adalah mengatasi dampak secara langsung dengan lebih baik karena dampak itu pasti ada tapi bisa diminimalkan. Kemudian yang ketiga adalah membantu masyarakat menghadapi peristiwa krisis. Nah, peristiwa krisis ini kaitannya dengan bencana atau peristiwa berbahaya itu seringkali dalam bisa dimanifestasikan sebagai krisis sehingga kita bisa membantu pasien agar bisa menghadapi ini dan meminimalkan dampak kesehatan mental. Karena biasanya kondisi berbahaya ini bisa mengganggu mental seseorang serta mendukung pemulihan masyarakat.
Karena kalau misalkan ada beberapa hal terkait dengan dampak dari suatu peristiwa yang berbahaya atau bencana, nanti dengan adanya kesiapsiagaan ini, pemulihan masyarakat akan lebih mudah dilakukan atau lebih cepat dilakukan jika dibandingkan dengan masyarakat yang masih belum siap atau belum siap siaga. Kemudian tanggapan atau respon. Nah, kalau tanggapan itu atau respon itu kaitannya adalah dengan merespon atau cara merespon pada saat kondisi gawat darurat dengan cepat dan efektif. Berarti respons ini kaitannya adalah pada saat pelaksanaan atau pada saat terjadi kegawat daruratan atau saat terjadi bencana. Nah, apa bentuknya tanggapan atau respon ini? Minta bantuan, memberikan pertolongan pertama, atau menyelamatkan orang dari situasi berbahaya. Makanya kenapa 4 poin tadi ya, mulai dari mitigation, kemudian ada apa namanya apa mitigasi ya, ada mitigasi, kemudian ada preparedness ya, kesiapsiagaan dan tanggapan ini merupakan poin yang penting harus dipahamkan kepada masyarakat karena kalau tanggapan ini bisa jadi juga diajarkan pada eh, tadi poin yang kedua yaitu kesiapsiagaan. Nah, jadi orang atau masyarakat yang siap siaga itu bisa jadi dia tidak harus memberikan pertolongan secara pribadi, tapi bisa tahu bagaimana cara meminta bantuan yang tepat, ya, termasuk juga memberikan pertolongan pertama yang tepat. Atau ini menyelamatkan orang dari situasi yang berbahaya karena memang pada saat itu menghadapi kondisi yang berbahaya. Prinsip dasar penanganan kondisi gawat darurat itu ada 3 macam. Jadi kalau kita memberikan penanganan gawat darurat adalah pastikan Anda bukan korban berikutnya. Jadi kalau misalkan kita memberikan pertolongan, jangan sampai kita jadi korban selanjutnya. Kemudian kita gunakan metode pertolongan yang cepat, mudah, dan efisien, serta hindari sikap sok pahlawan. Karena kalau misalkan ini kita lakukan, sedangkan sumber dayanya tidak mungkin, alat-alatnya tidak mungkin, yang akan mendorong kita menjadi korban berikutnya ya sebaiknya tidak. Karena itu kita bukan pahlawan ya yang bisa menyelamatkan semua orang. Kemudian yang terakhir adalah pemulihan atau recovery. Pemulihan atau recovery ini merupakan proses pengembalian fungsi masyarakat kepada kondisi sebelum bencana. Jadi agar masyarakat itu berfungsi kembali, maka harus ada recovery ini. Fase ini dilakukan setelah masa darurat selesai dan dimulai ketika ancaman sudah mulai mereda. Jadi kalau sudah mulai masa daruratnya berakhir gitu ya, sudah mulai ada proses recovery ini. Tujuannya apa? Agar mengembalikan daerah yang terdampak, khususnya daerah bencana atau pasien atau korban yang mengalami bencana tadi kembali ke kondisi normal. Ini adalah tujuan agar diberikannya tahapan recovery ini. Kemudian, nah, jadi beberapa poin tadi adalah beberapa hal yang memang harus kita pahami. Nanti barangkali ada hal-hal yang ingin didiskusikan, boleh silakan tanya di kolom komentar ya atau di form diskusi yang sudah disediakan di e-learning masing-masing. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Selamat belajar dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.